Sejak minggu pertama Januari 2007, saya mulai bergereja di WTCI. Singkat cerita, saya mulai melayani dari klinik gratis sampai pelayanan mimbar. Di dalam pelayanan saya tidak terlepas dari intimidasi iblis. Sampai suatu saat pada akhir bulan Mei 2010, saya benar-benar memutuskan untuk mundur dari segala pelayanan saya, dikarenakan segala sesuatu dan lain hal. Itu salah satu intimidasi yang membuat saya pikir nggak perlu lagi pergi ke gereja. Tetapi sebenarnya kalau mau jujur, suara Tuhan tuh selalu mengingatkan saya, udah balik lagi, kamu nggak boleh begitu, kamu nggak boleh begini. Tetapi saya selalu ditekan oleh kemarahan saya, sehingga saya pikir, bodo amat, orang juga nggak peduli lagi sama saya. Hingga, kalau saya tidak lupa, minggu kedua bulan November 2010, Tuhan sangat begitu baik, benar-benar menjamah hati saya, sehingga saya kembali lagi beribadah di gereja. Akhirnya saya berusaha untuk bangkit dari keterpurukan saya, mengingat juga Pastor Ed dan Pastor Lip juga dengan rekan-rekan yang lain selalu memberikan dorongan, semangat supaya saya kembali lagi dan maju. Dan biarlah ini menjadi komitmen saya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan, untuk terus maju di dalam Tuhan dan selalu berusaha memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Setelah lulus SMA, saya memang sudah menetapkan untuk mengambil jurusan interior design. Saya memang suka desain yang berhubungan dengan interior. Ternyata bayangan saya tentang interior design dengan kenyataan pada kuliah itu jauh banget berbedanya. Ternyata nggak sesimpel itu, bukan cuma sekedar gambar atau mendekorasi ruangan. Semester demi semester, saya lalui dengan perjuangan yang sangat penuh dengan tantangan. Sampai akhirnya, saya sudah bisa ambil TA, dengan pilihan ada education space, health center, dan commercial space. Dan saya mengambil TA yang berhubungan dengan commercial space. Judul TA saya itu Pusat Kebugaran dan Relaksasi Khusus Perempuan. Judul yang sudah saya tetapkan tersebut sepertinya membuat saya nggak yakin untuk melanjutkannya. Karena selain memang sulit, dosen pembimbing saya nggak suka dengan desain yang saya bikin. Tapi puji Tuhan, banyak orang di sekeliling saya dan keluarga yang tetap mendukung saya untuk terus maju. Dan yang paling terutama waktu titik terendah saya justru menjadi titik balik saya untuk semakin dekat lagi sama Tuhan. Dan saya rasa janji Tuhan tuh udah digenapin banget. Saat saya mengandalkan Tuhan nggak mungkin mempermalukan saya. Sampai akhirnya saya melewati sidang yang terakhir dengan hasil yang memuaskan, bahkan lebih tinggi lagi dari sidang-sidang sebelumnya, yaitu dengan nilai 90 dan menjadi 10 besar lulusan terbaik dari 47 peserta. Bahkan TA saya digunakan oleh kepala jurusan desain interior untuk dijadikan penelitian, dan TA saya menjadi 3 karya terpilih untuk dipajang di Bank Indonesia. Wow, saya cuma berharap di awalnya saya cuma bisa lulus aja, namun Tuhan bawa saya melambung lebih tinggi lagi. Berawal dari 9 tahun yang lalu, saya dan suami memulai usaha furniture. Kami bekerja sama dengan salah satu pabrik terbesar di Surabaya. Dan kami ditunjuk sebagai agen tunggal untuk daerah Jakarta dan sekitarnya. Tetapi setelah berjalan 4 tahun, kami memutuskan untuk membuka pabrik sendiri di bidang yang sama.
Dan puji Tuhan semua berjalan dengan baik. Sampai akhirnya Tuhan memberikan kesempatan untuk kita membuka satu lagi usaha yang baru. Kita membuka pabrik di Cina yang memproduksi aksesoris sofa dan gorden untuk dijual di Indonesia. Dan puji Tuhan, usaha kita pun diberkati, sehingga kita bisa menguasai pasar nasional dalam waktu yang sangat cepat. Sampai satu waktu, saya dan suami menemukan kejanggalan yang dilakukan oleh salah satu sales senior kami. Kami menemukan bahwa penjualan yang dilakukan oleh sales tersebut tidak semuanya dilaporkan dengan baik, sehingga merugikan perusahaan sampai kurang lebih 4 miliar. Padahal dia adalah salah satu sales kami yang sudah bekerja sama dengan kami dari awal perusahaan ini berdiri. Kami sangat kecewa dan stres karena jumlahnya cukup besar bagi kami. Akhirnya kami mencari tahu kemana hasil penjualan itu digunakan oleh sales tersebut. Dan kami tidak menemukan aset apapun yang bisa kami sita dari sales itu. Kami sempat berpikir untuk membawa perkara ini ke jalur hukum. Tapi setelah kami memikirkannya kembali, akhirnya kami memutuskan untuk tidak lagi fokus terhadap masalah tersebut. Kami mengambil keputusan untuk memaafkan dia, walaupun dia sudah tidak bekerja dengan kami lagi. Secara manusia, hal ini sangat sulit buat kami, tapi kami belajar bahwa semua yang kami dapatkan itu berasal dari Tuhan. Dan kami tetap bersyukur atas apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kami. Justru dengan kejadian ini, saya dan suami semakin dekat dengan Tuhan, dan kami menyadari bahwa kami tidak bisa mengandalkan kekuatan kami sendiri. Dan ternyata usaha kami malah makin diberkati. Biarlah ini menjadi pelajaran buat kami. Dan apapun yang terjadi, Tuhan tahu apa yang terbaik buat kami. Saya bekerja di PT Andelop Maju Purinda tahun 95, yang waktu itu kita akan membangun sebuah proyek Mall Purinda. Singkat cerita, tahun 97 setelah proyek selesai, saya ditawarkan untuk bekerja di building maintenance di Mall Purinda. Saya ambil penawaran itu untuk bekerja di Mall Purinda sampai sekitar tahun 2001. Di tahun 2000 itu juga saya berkenalan dengan Pastor Ed yang waktu itu bergabung sebagai tenant di lokasi sebagian dari Toys R Us. Dari situ saya banyak mengetahui WTCI, dan akhirnya saya malah bergabung di WTCI yang waktu itu masih bernama GB kita. Di tahun 2001 itu juga saya ditawarkan oleh HRD Sumarekon untuk di posisi Operation Manager di Mall Kelapa Gading. Di tahun 2001 adalah tahun titik balik buat kehidupan saya dan keluarga saya. Kami mulai berjemaat secara aktif di gereja WTCI, dan juga saya mulai kerja di tempat yang baru di Mall Kelapa Gading. Di tempat kerja yang baru, tentunya saya harus bisa menyesuaikan diri. Terus terang di awal-awal tahun saya mengalami suasana yang tidak enak, mengalami stres karena lingkungan kerja baru, anak buah baru, perusahaan budaya perusahaan yang sedikit membuat saya merasa bingung ya. Ini membuat saya kadang-kadang merasa ingin keluar lagi dari Mall Kelapa Gading. Nggak tahan, mungkin saya waktu itu berpikir hanya 2 tahun aja dah saya tahan-tahan untuk bisa bertahan di sini. Tapi saya berdoa terus sama istri saya pada Tuhan untuk bisa membuat saya tegar dalam menghadapi tantangan cobaan dalam pekerjaan. Saya berpikir semua masalah pasti akan selesai pada waktunya, dan saya melihat Tuhan juga turun tangan dalam pekerjaan saya, sehingga pelan-pelan saya bisa menyesuaikan diri dan bahkan akhirnya dipromosikan menjadi GM Operation di Mall Kelapa Gading sampai saat ini.
Saya sangat bersyukur karena saya dapat merasakan Tuhan ikut bekerja dalam pekerjaan dan keluarga saya.